Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali ini ketemu di awal pekan hari Senin ya. Hari Senin ini tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 5 Agustus 2022. Pengertiannya senang itu karena kita bisa senang tetap sehat walafiat bisa menemui Anda semua. Tapi kalau lihat situasi ekonomi kita, situasi politik kita semuanya tidak menyenangkan, tidak menggembirakan gitu ya. Dan seperti biasa Anda berjumpa bersama kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih Anda masih bersama kita Mas Hersuya, Off the Record, pemirsa Off the Record ini selalu setia deh. Ya. Dan kita juga berusaha selalu setia mengupdate Anda dari Senin sampai Jumat ya setiap pekannya gitu. Ya. Dan saya kira kita fokus perhatian publik saat ini bagi tetap saja berkaitan dengan kenaikan harga BBM ya. Kenaikan harga BBM terus juga perkembangan Pak Sambo, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati juga tetap jadi fokus perhatian karena banyak hal-hal yang menarik yang kita bisa tengarai sebagai ada upaya dari Sambo and his gang fight back gitu ya kelihatannya Mbak ya kalau kita lihat fakta-fakta yang kita temukan di berbagai opini media massa. Tapi kita akan mengajak Anda tentu saja ini menjadi juga salah satu concern yang harus menjadi concern kita tentang kenaikan harga BBM dan kemarin isu-isu semacam ini sempat teralihkan karena fokus kita kepada Sambo ya. Ya. Iya, betul Mas Hersu. Jadi setelah kenaikan, bahkan sebelum kenaikan itu sudah banyak demo ya sebenarnya. Ya, jadi betul, karena rakyat khawatir begitu, karena memang pada waktu itu santer sudah akan naik, sehingga bahkan sebelum kenaikan pun sudah ada aksi begitu. Dan kemudian rakyat ini tidak menyangka bahwa kenaikan itu akan dilakukan pada akhir pekan. Dan memang sepertinya, iya. Betul, jadi dan kita pun mendapatkan informasi bahwa sebetulnya itu kenaikan akan dilakukan pada pekan ini, pada hari kerja begitu. Tapi itu kemudian ada permintaan tertentu begitu agar dilakukan pada akhir pekan, yaitu dengan pertimbangan bahwa pada akhir pekan itu demo-demo itu tidak akan marak begitu. Jadi karena ada konsolidasi mahasiswa, buruh dan sebagainya, mereka akan sedang libur begitu ya. Biasanya mereka kalau untuk demo mereka akan melakukan konsolidasi dan sebagainya. Tapi tetap saja Mas saya melihat ini di akun-akun Instagram gitu ya, para aktivis itu contohnya adalah BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI itu nanti malam mereka akan melakukan konsolidasi ya di seluruh Indonesia dan kemudian juga kemungkinan akan ikut turun bersama dengan buruh pada tanggal 6 besok begitu. Karena kalau buruh sendiri sudah memastikan bahwa besok mereka akan turun dan sepertinya itu tidak hanya di Jakarta saja tapi juga akan dilakukan di berbagai daerah di kota-kota di Indonesia. Seperti di Surabaya mereka sudah merencanakan ada berapa titik begitu Mas Hersu. Ya. Dan yang menarik kan unjuk rasa kali ini itu ternyata semua elemen ya kalau kita kan termasuk organisasi kemahasiswaan yang terafiliasi dengan pemerintah juga ikut turun ya misalnya GMNI itu kan ya bagaimanapun terafiliasi dengan PDIP juga akan turun untuk unjuk rasa PMII ini terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama juga akan turun kalau HMI sudah langganan turun gitu ya awal baik HMI MPO maupun HMI yang sekarang apa ya di Jalan Sultan Agung kalau dulu disebutnya HMI Dipo ya Diponegoro sekarang HMI Sultan Agung juga semuanya turun belum lagi elemen-elemen kami juga ya koalisi aksi kami itu kami mahasiswa ya bukan kami double M bukan kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia akan turun semua elemen saya kira belum lagi BEM di berbagai daerah malah sudah dimulai di Makassar seperti biasa sudah lebih dulu memulai tetapi seperti kita ketahui juga sekarang ini unjuk rasa itu tidak lagi hanya di kota-kota besar yang kita kenal sebagai hotspot gitu ya sampai di kota-kota lain seperti Gorontalo dan sebagainya juga turun sampai kota-kota di Palopo ya Palopo jadi kota-kota kabupaten Bengkulu juga. Bengkulu Semarang wah banyak deh kenapa karena ini memang menjadi concern kita semua dan
Satu hal sebenarnya Mbak, ini boleh orang anggap itu sebagai sebuah main-main ya, sebelum kita bahas, tapi indikator bahwa ini sangat serius dan kemudian diambil keputusan sangat cepat itu juga menarik untuk perhatian kita ya. Kenapa? Karena kemarin itu dilakukan pada hari Sabtu ya, dan tadi Anda menyinggung biasanya itu dilakukan pada hari kerja dan itu pada hari Rabu. Coba deh, buka lagi deh. Pak Jokowi yang sangat-sangat penting itu mulai biasanya dilakukan pada hari Rabu. Pilihan utamanya pada Pak Jokowi itu Rabu Pon. Itu selalu seperti itu. Jadi dianggap hari baiknya. Atau kalau enggak Rabu Pon, ya bisa dipilih Rabu yang lain, Rabu Pahing atau apapun gitu. Tapi kemarin itu Sabtunya Sabtu Pahing kalau nggak tahu. Sabtu Legi atau Sabtu Pahing. Saya agak lupa gitu. Jadi menunjukkan ini ada urgensi gitu ya. Urgensi kenapa Pak Jokowi kemudian memutuskan mendesak diumumkan pada hari Sabtu. Juga kata teman-teman yang ada sumber di sana nyebutkan sebenarnya baru mau dibahas hari Senin ini gitu ya di net gitu, dan mungkin rapat terus kemudian diumumkan pada hari Rabu. Jadi saya kira ada suatu perubahan pakem pada Pak Jokowi, dan itu kalau kita yang mengamati sebagai sebuah kultur politik Jawa yang menunjukkan memang ada sesuatu yang serius di situ. Dan sebenarnya bukan pertama kali ini Pak Jokowi mengubah kebiasaan pentingnya memutuskan tidak pada hari Rabu. Tentu masih ingat pada waktu meresmikan titik nol IKN dulu gitu ya. Memberikan titik nol IKN itu beliau juga tidak melakukannya pada hari Rabu, tetapi pada hari Senin. Nah, kan gitu. Dan sampai sekarang ternyata kita tidak cukup jelas juga apakah pembangunan ibu kota baru itu akan jalan atau tidak. Apakah nasibnya juga akan sama dengan soal keputusan BBM kali ini? Itu yang saya kira. Ya. Iya, ini kan yang kemudian menjadi pertanyaan oleh rakyat ya Mas Hersu. Kalau soal BBM, soal kenaikan, soal terus kemudian subsidi dan sebagainya, walaupun kemudian akan ada BLT ya sebagai penggantinya. Tapi ini adalah soal rakyat, soal kehidupan rakyat, dan BLT itu akan dilakukan hanya sampai 4 bulan kalau tidak salah ya. Dan sesudah 4 bulan, apakah sesudah 4 bulan itu BBM akan turun lagi? Kan tidak. Sementara BLT itu jumlahnya adalah sangat terbatas, yang artinya hanya akan habis pada bulan tersebut. Bahkan mungkin yang namanya BLT yang jumlahnya terbatas itu hanya dalam beberapa hari saja pasti sudah dibelanjakan ya kalau untuk orang yang sudah berkeluarga. Nah, ketika 4 bulan itu selesai, sementara BLT itu habis, bagaimana kemudian kehidupan rakyat ini? Terutama mereka yang menengah ke bawah, karena sebagian besar memang penduduk masih demikian begitu. Nah, sesudah itu tentunya butuh pertolongan lagi lah Mas Hersu, kecuali kalau BLT-nya diberikan dalam jumlah besar sehingga mereka dapat menjadikannya sebagai modal usaha. Itu kan yang jadi BLT itu tidak hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tapi juga bisa disisihkan untuk modal usaha. Nah, itu mungkin yang akan bergulir begitu. Tapi kalau sejauh ini itu kan tidak dimaksudkan untuk demikian begitu. Hanya untuk sebagai jaring pengaman, karena pada saat ini saja sudah diperkirakan kenaikan ini sudah langsung membuat sekitar 2% dari penduduk itu masuk ke dalam kategori miskin. Dan kemudian juga semuanya naik, dari mulai sayur, dari mulai angkot, terus kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain sehari-hari, alat-alat kebersihan dan semuanya deh. Karena memang kalau yang namanya BBM naik tidak terhindarkan, itu pasti akan berdampak kepada semuanya. Dan yang menarik adalah yang saat ini banyak dibahas ya soal permintaan atau dari instruksi begitu ya, kemungkinan dari Kementerian ESDM ini yang akan menyuruh Vivo juga menaikkan harga Pertalite gitu. Ini ramai sekali karena saya lihat dari kemarin ini Vivo diserbu ya, betul-betul diserbu gitu. Setiap kali ada outlet mereka SPBU itu penuh dan kemudian mereka kehabisan untuk Pertalite. Tapi kalau untuk RON yang 9596 mereka masih ada karena harganya kan memang 14,5 16,5. Tapi kalau yang harga 8.900 itu mereka sampai kewalahan gitu ya. Saya lihat ojol-ojol itu warna hijau itu mendominasi begitu. Nah, saya bayangkan sebenarnya motor itu isinya berapa liter sih Mas Hersu? Ini kan bedanya hanya sekitar 1.100 begitu ya. Tapi itu meter banget loh. Itu betul-betul nilai 1.100 dikalikan misalnya mereka membeli 3 liter atau 5 liter, nilainya hanya 5.500 misalnya. Tapi bagi orang lain itu pakai kata hanya, tapi bagi mereka itu bisa untuk membeli
satu saset susu buat anaknya itu bisa buat membeli setengah liter beras untuk hidup hari itu begitu. Jadi dengan mereka mau mengantri sambil mematikan motornya selama setengah jam, selama 1 jam, kita harusnya tahu ketika orang mengantri selama sekian lama, menunda untuk kembali ke rumah sehingga malam hari mereka mengantri hanya demi menghemat uang 3.300 atau 5.500. Betapa mereka memang berada dalam situasi yang sangat sulit itu, Ya, begitu. Sehingga uang seperti itu pun besar bagi mereka itu, gitu. ya. Kan gini, kalau kita tadi balik ke BLT ini kan cakupannya terbatas sekali ya. Padahal dampaknya dari pengenaikan BBM ini masif gitu ya, Iya, menghantam semua. betul. Bayangkan kalau fenomenanya terutama di perkotaan yang ada Mhm. sebagai ojol atau bahkan juga mobil online itu sendiri ya, mobil apa sih, mobil online itu apa namanya ya, taksi online ya sebutnya ya. Iya. Taksi online itu sendiri kan juga langsung terpukul juga gitu kan Mhm. akibat kenaikan dari harga BBM ini. Jadi ya saya kira itu permen gitu, itu pun yang tidak merata juga kalau dibagikan kepada orang-orang BLT itu. Dan saya kira apalagi kemudian saya membaca juga ada data kemiskinan baru ya di orang Indonesia itu kan sekarang banyak yang disebut ya near poor gitu ya, orang dari, Mhm. dan kemudian yang miskin baru kalau nggak salah sekarang ada penambahan 15 juta orang ya, orang miskin. Mhm. Nah, itu pasti orang-orang yang miskin baru ini juga nggak tercover gitu. Sebenarnya Iya. kalau yang kita sebut near poor itu kan ini bahkan ini kelas menengah gitu yang tadinya dia Mhm. kredit rumah, baru kredit mobil dan mobilnya itu mobil biasanya mungkin kelas-kelas mobil Avanza atau kelas apa gitu Iya, yang sekarang juga terkena peraturan ini. Jadi betul. dampaknya serius. Jadi wajar kalau kemudian ini masif di seluruh Indonesia gitu ya. Mhm. Mhm. Tapi saya nggak tahu apa seberapa jauh ini dampaknya karena saya beberapa kali juga dalam forum mengingatkan culture masyarakat kita ini karena kebetulan didominasi oleh masyarakat Jawa. Karena kan mayoritas kita berapa ya orang Jawa, suku Jawa itu kalau nggak salah hampir 50%, 40% sekian, 41 ya kalau tidak salah ingat saya. 41% Mhm. itu kan sekarang populasinya orang Jawa. Terus sisanya mungkin mungkin sisanya udah menjawani juga gitu dan menjadi ikut-ikutan Jawa juga. Jadi yang non Jawa pun juga mulai Jawa. Ingat dulu ketika ada seorang anggota DPR RI nyebut Ganjar ke Melinti, Oh ya, iya. itu berarti dia udah walaupun dia orang Batak tapi dia sudah Jawa nih. Jadi culture Jawa ini kan nerimo gitu loh. Dan Iya. begini ini orang Mhm. selalu nggak kenapa ya di Indonesia ini dia apapun juga oleh pemerintah, kebijakan sama pemerintah pun juga susah banget masyarakat untuk bergerak gitu ya. Mhm. Karena persoalannya dia neriman gitu kalau orang Jawa. Nah, kita nggak tahu apakah kali ini karena dampaknya sangat serius Mhm. dan itu yang menjelaskan mengapa Pak Jokowi juga kemarin sangat hati-hati kan. Pak Jokowi Mhm. kan bolak-balik menyatakan tahan dulu walaupun sebenarnya bagi kita yang hafal gaya komunikasi politik Pak Jokowi kita tahu itu enggak, itu bohong lah kalau Pak Jokowi ngomong minta dikaji dulu karena kan setidaknya pada waktu itu Pak Jokowi udah bolak-balik walaupun dalam kondisi pamer 5 kali setidaknya beliau menyatakan bahwa subsidi kita itu sangat tinggi gitu, siapa yang Iya. dapat, tapi sekali waktu kemudian beliau juga membanggakan bahwa hanya Indonesia yang mampu memberikan subsidi sebesar itu gitu ya sampai 5 Mhm. triliun. Belakangan kata Bu Sri Mulyani itu bahkan kalau nggak dikelola dengan benar tembus sampai 700 triliun walaupun sebenarnya kalau dari para pengamat dan juga dari panitia anggaran di DPR bilang nggak benar kalau Mhm. subsidi BBM itu sampai 502 triliun itu kompensasi yang besar untuk Pertamina dan PLN gitu. Mhm. Jadi, eh, ini narasi yang menyesatkan juga gitu kalau disebutkan Iya. subsidi BBM sampai 502 triliun karena beda sekali antara yang disebut dengan kompensasi dengan kompensasi energi ya, bukan semata-mata Iya. soal BBM dengan subsidi BBM, tapi kan pemerintah komunikasi politiknya selalu menyatakan, komunikasi publiknya menyatakan bahwa ini subsidi sangat tinggi 502 triliun gitu. Jadi ini menurut saya kali ini sangat serius dan pemerintah pasti menghitung dengan cermat ya dampak dari kenaikan harga BBM karena kalau kemudian menimbulkan inflasi itu yang pasti Mhm. ya, Pak Tito Karnavian sendiri sebagai Menteri Dalam Negeri sudah mengingatkan ini dampaknya bisa menimbulkan persoalan sosial dan juga persoalan politik. Iya.
Inflasi itu sendiri kalau seandainya terjadi dan kemudian pemerintah tetap memprioritaskan ketimbang subsidi adalah lebih memprioritaskan pembangunan IKN, tentunya biaya pembangunan IKN sendiri juga akan melonjak, Mas Hersu. Iya, jika sebelumnya hanya 400, sekitar 435, 450 lah katakan demikian, itu bisa melonjak sesuai dengan harga inflasi tersebut begitu. Kan itu tidak terhindarkan hal seperti itu. Seperti halnya yang kereta cepat Cina begitu yang ya, yang kemudian naik walaupun itu tidak berdasarkan inflasi ya, itu ada salah perhitungan apa dan sebagainya begitu. Ada lonjakan, ada faktor-faktor yang tidak dimasukkan sebelumnya begitu kan. Terus kemudian juga berapa kali itu misalnya tiang yang bergeser dan sebagainya sehingga harus dibuka, sehingga kemudian dan itu memerlukan tidak hanya sebulan tapi beberapa bulan untuk perbaikan lagi, dan itu menghabiskan sekian miliar dan tidak hanya sekali itu terjadi begitu. Nah, tentunya untuk pembangunan negara itu pun juga akan terjadi hal seperti ini, belum pembangunan pelabuhannya untuk hilir mudik, barang-barangnya begitu ya, alat-alat besar dan sebagainya untuk pembangunan. Nah, inilah yang mungkin menurut saya membuat pusing ya. Tapi sebenarnya sih pemerintah nggak perlu sepusing ini kalau seandainya mereka tahu prioritasnya adalah pembangunan rakyat, pembangunan SDM dan menyelamatkan rakyat, karena ini sehabis COVID loh. Sehabis COVID ini sepertinya hanya di mulut saja bahwa sehabis COVID kita harus begini-begini. Tapi sehabis COVID malah justru kalau dalam istilah Jawa itu tadi ya, masyarakat Jawa mungkin ngedrel gitu. Ngedrel itu adalah maksa gitu ya. Pokoknya harus gitu. Karena sepertinya memang ada agenda khusus di dalam pembangunan IKN tersebut. Apalagi dikatakan bahwa pada tahun ini saja itu kan sudah ada target, tahun 2022 sudah ada target yang terbangun adalah sekian. Terus kemudian mulai tahun depan sudah ada pemindahan manusia yang terus kemudian bertahap ya, sekian ribu pegawai negeri apa dan sebagainya, dan kemudian juga untuk tentara, polisi, pembangunan markas dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya kalau seandainya kita berpikir itu ditunda, apa salahnya Mas Hersu untuk menyelamatkan negara ini begitu? Karena itu dilakukan juga ya, pemberian subsidi yang sangat besar kan diberikan oleh Malaysia. Sekarang berita yang sangat kencang dan kemudian kita juga ada di masyarakat luas dan itu menjadi viral adalah sikap dari pemerintah Malaysia, di mana mereka ini di dalam sepanjang sejarah keberadaan Malaysia mereka memberikan subsidi yang sangat besar untuk bahan bakar ini kepada rakyatnya, demi supaya rakyatnya supaya tidak terjadi inflasi yang tinggi dan supaya rakyat ini hidupnya terselamatkan begitu. Dalam keadaan yang seperti ini dilakukan oleh pemerintah Malaysia gitu. Mereka memiliki prioritas. Nah, seharusnya kita pun juga bisa memiliki prioritas yang sama. Alih-alih melakukan prioritas, malah justru dari Vivo yang menjual Pertalite atau sejenis ya, walaupun RON-nya beda satu, tapi itu adalah sejenis, malah justru diminta untuk dinaikkan. Nah, inilah yang kemudian aneh sekali ya. Coba kita bayangkan, kalau seandainya kita ada harga, taruhlah cabai ya, cabai di dalam negeri lagi tinggi harganya. Terus kemudian ini dinikmati oleh petani, walaupun konsumen menjerit. Tapi kan pemerintah buru-buru impor. Buru-buru menaikkan impor cabai dari India yang 10 kali pedasnya dibandingkan rawit kita gitu. Walaupun itu sebagian besar untuk industri, tapi bocor kok itu ada di pasar-pasar begitu ya. Itu dalam rangka untuk menurunkan harga cabai. Nah, sekarang ketika rakyat kita juga menikmati itu begitu ya, dengan adanya harga yang lebih murah padahal selisihnya hanya sedikit. Kenapa yang dari luar itu disuruh menaikkan? Padahal ini semacam apa ya Mas Ersu? Kita bayangkan begini. Ini Vivo ini dari luar, base-nya ada di Swiss, ya. Dia terus kemudian dia beroperasi di 40 negara lebih. Kalau di sini dia bermain di hilir ya, walaupun saya baca sih dia udah bermain di hulu juga, ada di Ghana begitu. Tapi sebagian besar mostly dia ada di hilir begitu. Dan kemudian dia berhasil melakukan efisiensi sedemikian rupa sehingga walaupun dia ini bukan lokal gitu ya, dia ini dari luar, tapi dia berhasil menjual dengan harga yang lebih rendah. Ini artinya kan keberuntungan ya untuk masyarakat kita gitu, supaya dia mendapatkan pembelian yang lebih rendah daripada Pertalite, walaupun selisihnya juga tidak terlalu banyak begitu. Tapi kenapa ya Mas Ersu disuruh naikin, itu kan aneh sekali gitu. Ini
ada kompensasi apa begitu di baliknya begitu. Karena kalau menurut Pak Antoni Budiawan ini bisa jadi ada KKN, ini bisa jadi ada apa gitu, siapa yang bermain di balik ini. Terus kenapa, apakah ini ada juga rasa malu dari pemerintah karena ternyata mereka tidak berhasil melakukan efisiensi, mereka tidak berhasil melakukan penghematan, sehingga bahan bakar yang ada yang lokal ini diolah secara lokal ini malah lebih tinggi begitu daripada harga yang sebenarnya itu bahan bakar dari luar import gitu. Dan ini yang menarik adalah ternyata beritanya itu di CNN itu diubah judulnya ya. Ya sebelumnya kan katanya kesan bahwa ini permintaan dari Dirjen Migas gitu untuk menurunkan harga gitu, dan saya kira ini boleh dalam situasi pasar ini, dan ini bisa menjadi persoalan. Saya kira nanti bisa muncul di arbitrase internasional tuh Mbak, kalau ada muncul campur tangan semacam itu. Katanya ada penjelasan juga lagi bahwa itu stok yang tersisa, jadi setelah ini nanti mereka juga akan stok yang baru mereka akan menjual dengan harga yang lebih tinggi gitu. Tapi ini semua, tapi sekarang kita tahu bahwa apapun omongan pemerintah orang tidak percaya, dan saya kira bisa menimbulkan kemarahan publik. Itu udah ada harga SPBU asing yang bisa menjual lebih murah dipaksa naik kan gitu. Iya, ini kan bertentangan juga dengan undang-undang anti monopoli ya. Jadi, seharusnya kan persaingan bebas saja gitu. Selama ini juga rakyat kita disuruh, walaupun subsidi relatif kita ini lebih banyak bersaing bebas kok gitu. Ya. Nah sekarang begitu ada yang bisa lebih jual murah malah disuruh naikin harga kan gitu. Iya, betul Mas Erso. Ini saya kira jadi banyak sekali proyek-proyek yang menarik, dan tentu saja saya kira kita beruntung masih ada ekon kritis, ada anggota dewan yang juga masih kritis yang bisa memaparkan data pada publik benar bahwa itu semua untuk subsidi ke BBM gitu. Nah, kita kan tahu kalau tadi Anda menyinggung APBN itu baru bulan Juli dan bulan Agustus yang lalu kok bulan Agustus lalu Bu Sri Mulyani itu kan mengklaim bahwa APBN kita tuh surplus ya. Iya. Baca disebut 77 triliun tapi belakang disebut sampai 100 triliun. Betul. Artinya kalau APBN kita surplus itu kan berarti APBN kita baik-baik saja, tapi kenapa dalam hitungan hari? Dan yang lebih konyol lagi, ketika dalam kondisi harga minyak di pasaran dunia turun. Kan malah menaikkan BBM kan. Ini jadi sebenarnya ini betul-betul pemerintah sudah kehilangan kredibilitas gitu. Dan saya juga kemarin dapat kiriman berita ketika bertemu dengan forum Pemret kalau tidak salah ini ya, Pak Jokowi pada bulan Juli itu seperti dikutip salah satu pengurusnya menyatakan bahwa Pak Jokowi itu menjamin sampai akhir tahun ini tidak akan ada kenaikan harga BBM. Yang kedua, kita juga beberapa waktu yang lalu kan digegerkan oleh pernyataan dari Corporate Secretary Pertamina Petroniaga dan juga Menteri ESDM yang menyatakan bahwa stok BBM dan stok solar dan pertalite itu kritis gitu ya, karena penggunaannya udah sangat tinggi gitu dan dibutuhkan tidak sampai akhir tahun. Tiba-tiba belakangan kita diberi kabar, dan itu balik lagi, dan itu menjadi justifikasi mengapa akan ada pembatasan dan juga menjadi dasar kenaikan harga solar dan BBM dan pertalite. Tapi belakangan ternyata kemudian kita diberitahu oleh Pertamina juga enggak, stok sampai akhir tahun dan tahun baru tetap aman. Jadi mana yang benar gitu ini omongan-omongan dari para pejabat pemerintah kita ini. Iya, jadi wajar Mas Hersu kalau seandainya adik-adik mahasiswa itu terus kemudian marah, terus kemudian juga kaum buruh itu juga marah begitu ya, karena memang kita ini seperti mahasiswa misalnya, orang kan sering mengatakan bahwa mahasiswa tahu apa dan sebagainya, tapi mereka itu merasakan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu mereka di rumah, oleh emak-emak mereka di rumah gitu. Jadi kalau seandainya mahasiswa ada yang marah, ada yang kecewa dengan kebijakan ini, itu sangat wajar sekali. Jadi kalau seandainya besok misalnya akan ada demo besar-besaran, saya rasa itu memang calon intelektual ya harus seperti itu. Mereka harus berpikir membela rakyat begitu kan. Dalam segi ini misalnya membela rumah tangga sendiri, dan kemudian bersatu mereka membela rakyat begitu. Karena memang cuman saya khawatir ya nih Mas Hersu, kalau melihat kondisi seperti saat ini begitu ya. Ketika demo-demo kemarin itu kan belum ada kasus Ferdy Sambo. Nah, kita agak melenceng kasus Ferdy Sambo. Demo itu kan biasanya diamankan atau dijaga oleh polisi begitu ya. Nah, sementara
seperti kasus Omnibus Law dan sebagainya saja sudah terjadi bentrok ya. Padahal pada waktu kredibilitas polisi pada waktu itu belum serendah seperti sekarang gitu. Nah, terus kemudian kita juga melihat pada berbagai kejadian polisi muncul sedikit dalam rangka 17-an baris berbaris itu sudah diteriaki sambo-sambo misalnya seperti itu. Apalagi sekarang ketika terjadi demo besar, polisi turun dan sebagainya, itu saya rasa orang melihat polisi sebagai bayangkara, sebagai penjaga untuk melayani supaya ketertiban dan sebagainya, itu sudah berbeda begitu loh cara pandang orang. Ini kan kita saat ini menginginkan polisi ini naik dulu citranya lah begitu dengan penanganan Sambo sebaik mungkin. Siapa tahu itu bisa memperbaiki citra polisi. Walaupun pada saat kasus Sambo ini ditangani di mana-mana kemudian ada penggerebekan perjudian dan kemudian yang menjadi backing adalah polisi itu terbongkar. Kemudian ada kasat narkoba yang tertangkap, kemudian itu terbongkar. Kemudian di mana itu memainkan barang bukti, setor barang bukti seperti yang ada di bandara itu setor barang bukti kepada atasannya, kepada Pak Kapolresnya itu terbongkar. Ini kan selain Sambo, ini banyak sekali polemik tentang polisi begitu. Jadi saat ini citra polisi atau pandangan orang tentang polisi, mohon maaf itu memang sedang pada titik yang rendah. Nah kemudian terjadilah ini kenaikan BBM gitu, di mana polisi ini harus turun juga gitu. Saya khawatirnya itulah mungkin ya semoga tidak terjadi ya, tapi apa yang terjadi di lapangan itu khawatirnya polisi ini sekarang pada titik rendah dan mereka harus tapi harus terlihat berwibawa begitu kan dalam mengamankan apa yang terjadi saat ini begitu. Jadi kredibilitas polisi turun, sementara kepercayaan diri polisi sendiri juga sedang sangat turun. Ini kan jadi berat kan gitu ya. Iya betul, jadi berat untuk padahal untuk pengamanan dan sebagainya itu kan mereka biasanya ya polisi ini yang diturunkan apalagi untuk demo besar seperti ini seperti mereka memakai baju lengkap begitu kan, mereka pakai baju lengkap, mereka pakai penutup muka dan sebagainya dan kemudian mereka juga dilengkapi dengan senjata laras panjang sebagian ya, walaupun biasanya kalau untuk demo itu ada SOP atau ada protap bahwa mereka tidak boleh ada peluru tajam begitu kan. Biasanya itu adalah peluru karet dan sebagainya. Tapi orang melihat polisi dengan senjata itu sekarang itu orang sudah orang sudah timbul rasa langsung tidak percaya begitu, langsung rasa tidak suka begitu, mengingat bahwa yang terjadi kemarin ini ya, ini kan kasus penembakan terhadap Yosua yang melibatkan peluru tajam. Jadi setiap kali melihat polisi yang menggunakan itu orang sudah kemudian a priori gitu. Kalau saya lihat sih demikian Mas Hersu. Oke, nah karena tadi udah kadung ngomongin Sambo, mari kita pindah ke topik berikutnya. Tapi kita tahu bahwa besok itu akan ada unjuk rasa besar-besaran ya, dan kita menemukan fakta di lapangan seperti apa gitu. Karena kita kan kalau terutama misalnya Jakarta, ini kan pasti ada koordinasi yang sangat serius karena berkaitan dengan proyek-proyek vital di sini termasuk ibu kota negara gitu ya. Sementara Pak Kapoldanya sendiri sekarang juga Pak Fadil Imron ini kan juga tengah dalam sorotan gitu. Walaupun dia kemarin sempat berjanji bahwa dia akan menjamin unjuk rasa itu berlangsung aman, tidak akan ada tindakan kekerasan. Nah ini saya kira menarik. Mari kita tetap seperti janji saya tadi, kita masuk ke soal Sambo ya, perkembangan kasus. Iya Mas Hersu, satu lagi, ini kalau sampai terjadi kekerasan oleh polisi pada saat pengamanan demo, ini bisa menjadi pemicu Mas Hersu. Itu yang kita khawatirkan. Karena ya itu tadi, karena citra polisi dan pandangan orang terhadap polisi, terus kemudian mohon maaf beberapa pihak itu sudah muak dengan kelakuan yang maksudnya mereka adalah orang yang seharusnya pihak yang menjaga keadilan, penegak hukum, tapi justru mempermainkan hukum itu sendiri. Sehingga kalau seandainya mereka meleset sedikit saja di lapangan, ini bisa menjadi bumerang bagi polisi secara keseluruhan. Oke, sekarang kita update kasus Sambo ya. Kita kemarin mengingatkan dalam konten sebelumnya mewaspadai ya, ada operasi besar-besaran untuk menyelamatkan Ferdy Sambo. Itu kan kita kemarin sudah kita ingatkan juga ya. Kita diingatkan oleh Anda semua bahwa ada operasi itu, dan kita kemudian setelah melakukan berbagai pengamatan, riset, membaca berbagai berita di media itu kita juga menemukan indikasi itu ya, gitu ya. Saya nggak tahu ini Mbak, ada fenomena dalam beberapa hari ini kalau Anda sempat mengamati pemberitaan media, saya kira para viewer, Anda pasti akan banyak sekali mendapat
berita yang disebut sebagai bocoran dari BAP. Bukan bocoran karena mereka sudah banyak wartawan yang membaca berita acara pemeriksaan ya BAP. Dan ini kalau di masa dulu itu biasanya kayak ini pinter-pinteran dari media ya untuk melakukan investigasi kemudian sampai mendapatkan data itu. Tapi kali ini saya mengamati tidak hanya 1-2 media loh yang mendapatkan bocoran, ada beberapa media yang mendapat bocoran. Dan ini feeling saya sebagai seorang jurnalis ya, menyebutkan ada 2 kemungkinan ya bocornya BAP ini, karena kalau kita amati dari narasi yang muncul ya, itu memang sedang terjadi konflik itu di internal polisi itu masih terus berperang gitu ya. Betul. Dengan kasus Sambo ini masih tarik menarik yang sangat kuat, artinya kelompok Ferdi Sambo yang fight back itu masih sangat kuat gitu ya. Itu dari sisi itu. Yang kedua, tapi juga ada kelompok lain gitu yang juga berusaha untuk menelanjangi peran Ferdi Sambo kan gitu ya. Ini menurut saya kuat-kuatan aja gitu. Jadi mana yang lebih kuat tarik. Jadi 2 soal ini yang saya kira penting dibahas. Satu, kuat-kuatan tarik menarik antar kepentingan di dalam internal polisian, belum selesai ini kasusnya ya. Yang kedua, bagaimana mereka beradu konstruksi hukum kan gitu ya. Nah ini yang kemarin juga kita bahas. Kenapa? Karena bagaimanapun juga hakim itu sekarang kan punya prinsip bahwa dia lebih baik melepaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah. Nah, tetapi ada indikasi-indikasi dari pengakuan Ferdi Sambo maupun Putri itu menunjukkan bahwa ya Ferdi Sambo itu satu, misalnya dia tidak melakukan penembakan terhadap Yosua. Dulu. Kalau dengan Bu Putri dan Salu memang terjadi pelecehan seksual, kan gitu ya. Perkosaan sekarang, bukan pelecehan seksual. Ya, upaya perkosaan. Yang kedua, disebutkan bahwa Ferdi Sambo itu tidak menembak Brigadir Yosua, kan gitu. Dan kemudian mau dibalikkan bahwa ini memang Yosua itu melakukan pemerkosaan dan nggak main-main, karena ini didukung oleh Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan, kan gitu, Mbak. Iya Mas Hersu, bahkan BAP itu tadi yang bocor itu ya, itu ada pada media-media yang kita katakan selama ini sebagai media mainstream gitu ya, dan kemudian itu pada awalnya saya lihat itu ada di Tempo, tapi terus kemudian ada di Detik satu grup dengan CNN, kemudian juga dikutip CNN dan menjadi berita berkali-kali, juga ada di Kumparan, ada di media-media daerah seperti Joglo Semar, seperti Pikiran Rakyat yang memiliki jaringan luas, Jawa Pos dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya BAP itu sebetulnya kan bukan untuk disebarkan seperti itu ya, gitu. Tapi ini kemudian BAP tidak hanya BAP-nya Ferdi Sambo, tapi juga BAP dari Hendra Kurniawan, BAP dari Cuk atau Cak Putranto ya, cara membacanya. Cuk lah, itu orang Indonesia Cuk. Iya. Tapi kalau orang Surabaya bacanya beda, tapi jangan, ini nama orang, ini nggak boleh kita dipakai main-main. Iya. Karena cara penulisannya seperti penulisan orang Barat gitu kan. Biasanya yang seperti ini karena dia ikut orang tuanya sekolah di luar negeri dan kemudian lahirkan, seringkali seperti itu Mas Hersu. Ya, tapi katakanlah ini dari polisi ini pada BAP-nya bocor begitu ya. Bahkan kita sampai tahu bahwa Pak Hendra Kurniawan itu pada BAP-nya dia menjelaskan bagaimana dia pergi ke Jambi pada tanggal 11, yaitu pada hari siangnya adalah pemakaman Yosua dan kemudian malamnya dia kan datang ke rumah orang tua Yosua. Itu ternyata pagi harinya dia memang bertemu dengan Ferdi Sambo dan kemudian dia disuruh ke Jambi untuk menjelaskan kepada keluarga Yosua, dan karena ketika itu wartawan daerah di Jambi itu sudah mulai beritanya sudah mulai panas ini di sana begitu, walaupun di secara nasional pada saat itu kan konferensi pers baru pada malam hari begitu ya. Jadi pada tanggal 11 itu secara nasional sebetulnya itu belum menjadi viral. Tapi di Jambi ini media dan wartawan di sana sudah mengetahui tentang adanya peristiwa ini begitu. Dan kemudian ternyata Hendra Kurniawan ini yaitu Karupamina diutus ke Jambi itu saking urgentnya dia menaiki private jet gitu. Jadi dia bersama beberapa anak buahnya itu ke sana pergi dengan menggunakan private jet. Wah, ini luar biasa ya Mas Ersu untuk mengurusi masalah Sambo.
Ini kan masalah Sambo, masalah pribadi Sambo katakanlah demikian gitu yang ingin dia supaya itu diredam gitu kan. Sampai ke rumah orang tuanya juga diredam begitu dengan berbagai instruksi khusus. Ini sampai mengerahkan private jet. Ya, dan private jet ini disediakan oleh Verdi Sambo ya. Jadi mereka terbang ke Bandara Soekarno-Hatta dan di sana sudah tersedia private jet. Ini menunjukkan betapa luar biasanya dan juga bukan hanya berkuasa tapi juga dia punya kemampuan finansial yang sangat kuat ya menyewa private jet ini. Betul. Dan semua yang ada di bawahnya tidak ada yang berkutik begitu ya. Semuanya memang ini memang geng dari ini bagian dari Sambo geng begitu karena mereka sebagian besar adalah masuk ke dalam Satgasus ya di bawahnya di bawah. Jadi tidak hanya sekedar secara struktural di Kepolisian Republik Indonesia di Mabes Polri itu ada di bawahnya Sambo, tapi di Satgasus mereka juga orang-orang yang sangat dekat menjadi kaki tangan Sambo di situ begitu. Dan kemudian Mas Hersu, kalau yang saya lihat dari BAP ini yang menarik adalah pengakuan Sambo bahwa dia baru mengetahui keseluruhan yang terjadi di Magelang itu setelah si istrinya yaitu Putri Chandrawati itu sampai di rumah pribadi di Jakarta begitu. Kalau selama ini kan kita mendengarkan bahwa di sana terjadi sesuatu, kemudian Putri itu menelpon suaminya malam hari ya sesudah terjadi hubungan dengan Yosua. Itu yang bisa kita lihat pada saat rekonstruksi. Putri ada adegan dia menelpon kan sesudah Yosua duduk, Ricky Rizal duduk dan kemudian Kuat duduk di sebelah dia gitu ketika saat dia sedang berbaring di atas tempat tidur, itu kan dia ada adegan menelpon. Dan ternyata pada BAP yang ditulis oleh atau berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Sambo itu pada malam itu dia hanya menceritakan bahwa terjadi sesuatu begitu. Jadi dia baru menceritakan itu sesudah sampai di Jakarta. Nah, saya rasa ini salah satu untuk meredakan bahwa selama ini kan narasinya adalah Sambo ini pergi ke Jakarta untuk merencanakan pembunuhan. Jadi selama ini dia diartikan bahwa selama 1 hari dari tanggal 7 sampai ke tanggal 8 hari pembunuhan itu Sambo sudah merencanakan. Padahal menurut BAP dia baru tahu pada tanggal 8 itu. Putri menceritakan. Ini bisa saya bacakan sedikit ya Mas Hersu? Ya. Oke. Ini berdasarkan BAP Sambo. Yang ini saya kutip sebenarnya ada di Tempo juga, ada di Kumparan juga, ada di beberapa. Tapi saya kutip saya bacakan dari Kumparan ya. Dia mengatakan demikian. Istri saya tidak enak badan dan merasa ketakutan karena Brigadir Yosua telah melakukan sesuatu yang kurang ajar kepada istri saya. Bahwa istri saya menelepon pada saya tanggal 8 Juli dini hari. Jadi 8 Juli dini hari, bukan tanggal 7-nya ya. Menelepon sambil menangis dan ketakutan. Istri saya menyampaikan bahwa Yosua telah melakukan hal kurang ajar masuk paksa ke dalam kamar istri saya. Jadi di sini masuk paksa dalam arti kemudian ada diceritakan juga bahwa dia memasuki pintu itu dengan paksa, pintu kamar dari Ibu Putri Sambo. Terus kemudian diceritakan pula, dikarenakan Yosua memiliki senjata dan memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan ajudan saya yang lain, istri saya meminta agar tidak menelepon siapa-siapa. Dia minta agar suaminya ini tidak menelepon siapa-siapa dan menyampaikan kepada saya akan disampaikan cerita yang sebenarnya pada saat tiba di Jakarta. Dengan kondisi itu saya sebagai suami dan kepala rumah tangga merasa cemas dan gelisah karena saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya kepada istri saya. Kemudian dia mengatakan lagi, istri saya pada saat menelepon terdengar seperti berbisik-bisik, ketakutan dan menangis. Karena rumah saya yang di Magelang berukuran kecil sehingga khawatir saat menghubungi saya diketahui orang lain yang berada di rumah. Kemudian dia melanjutkan, istri saya menceritakan peristiwa di Magelang bahwa saat istri saya istirahat, Brigadir Yosua masuk ke kamar, membuka paksa kunci kamar, dan melakukan pelecehan dan pemerkosaan. Istri saya melawan, dan Brigadir Yosua membanting istri saya sampai lantai kamar, dan kemudian istri saya tergeletak di pintu kamar mandi dan minta tolong kepada saudari Susi dan saudari Kuat. Keduanya ini adalah ART.
Begitu Mas Hersu. Nah, saya lebih tertarik ini kepada dan kemudian dia menambahkan mereka yang menyaksikan istri saya tergeletak di depan kamar mandi. Jadi dua orang ini yang menyaksikan Putri Sambo tergeletak di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya. Nah, saya tertarik nih. Kemudian di sini dia menceritakan bahwa Yosua ini masuk ke dalam kamar, terus kemudian dia membuka paksa kunci kamar, kemudian melakukan pelecehan, pemerkosaan dan bahkan membanting Ibu Putri itu di lantai. Nah, kalau kita lihat postur dari Ibu Putri itu cukup cukup dia bukan wanita yang kecil begitu ya, yang kemudian yang kecil dan kemudian seperti tidak berdaya. Kalau kita melihat Ibu Putri ya, terutama ketika dia mungkin sekarang bisa saja dia sudah turun berat badannya, tapi ketika dia datang ke Makobrimob, kita bisa melihat ketika dia wawancara saya Putri Sambo dan sebagainya dalam keadaan dia masih terlihat subur, besar dan sebagainya. Ini seberapa besar tenaga Yosua bisa membanting dia sampai ke lantai dan sebagainya, Mas Hersu. Nah, itu yang kemudian kita ini kenapa ya? Dan hal ini kemudian dipercaya oleh Komnas Perempuan dan juga oleh Komnas HAM dan kemudian menjadi salah satu rekomendasi mereka. Bahkan mereka mengatakan dugaan kuat. Padahal ini hanya berdasarkan pengakuan dari Putri dan pengakuan dari Sambo itu sendiri. Gitu. Oke, jadi artinya kalau dengan konstruksi ini pembunuhan itu spontanitas gitulah kira-kira yang dilakukan ya, bukan pembunuhan berencana ya kan, karena kan dalam rekonstruksi kita lihat ada mereka Putri lebih duluan masuk ke lantai 3 gitu mencuri kata itu. Kalau semula kan kemudian disebutkan bahwa disitulah direncanakan pembunuhan berencana itu. Yeah. Kalau konstruksi yang baru berarti dia melapor gitu ya. Dia melapor, iya. Dia baru menceritakan kejadian yang sebenarnya. Pak Sambo itu kemudian emosinya meluap kan begitu, dan begitu kemudian dilakukan proses pembunuhan itu kan gitu ya. Jadi artinya sebenarnya kemudian bisa digunakan ini sebagai dalil bahwa ini bukan pembunuhan berencana, ini pembunuhan spontanitas kan gitu ya Mbak ya. Yang kira-kira bisa kita simpulkan begitu ya. Iya. Ya, kalau kita melihat seperti ini, walaupun ada jarak ya, kalau spontanitas kadang-kadang itu kita sudah pegang pistol atau apa, kita lari ambil pistol kemudian ditembak. Ini tetap ada faktor perencanaannya, yaitu ketika si istri ini melaporkan di lantai 3 tersebut sambil menangis begitu, dan kemudian dia dengan HP digambarkannya pada saat rekonstruksi dia memanggil Ricky Rizal, terus kemudian Ricky Rizal itu memanggil Baradae untuk mengeksekusi begitu kan, dan kemudian memerintahkan Putri untuk membawa si Yosua ini ke rumah dinas yaitu di Duren 3 untuk membawa di sana karena eksekusi akan dilakukan di sana kan, demikian ini ceritanya. Tetap saja ini merupakan rangkaian dari perencanaan, tapi artinya bahwa dia meledak pada saat itu. Nah, inilah rupanya yang direncanakan oleh Verdi Sambo untuk supaya tidak terlalu berat, karena sebelumnya itu kan dikatakan bahwa dia melakukan perencanaan sudah sejak tanggal 7 ketika dia pulang dari Magelang ke Jakarta adalah untuk merencanakan pembunuhan begitu. Ya, betul. Nah, ini satu yang saya kira sekarang skenario udah mulai berjalan gitu ya. Dan kemudian yang tadi yang sebelumnya itu soal tadi pemerkosaan gitu ya. Kalau selama ini kan menyebutnya selalu pelecehan seksual. Kalau ini pemerkosaan. Tapi saya kira pemerkosaan ini kan ada juga yang beberapa pengamat menyebutkan mempertanyakan soalnya ada pemerkosaan kalau toh terjadi ya. Kalau terjadi hubungan itu konsensual gitu ya, bukan soal perkosaan kan gitu. Yeah. Kenapa? Karena apa sih indikasinya karena konsensual itu? Kita sudah singgung bolak-balik bahwa hubungan Bu Putri dengan Yosua itu terkesan sangat manis gitu ya. Yeah. Masa iya kemudian dan kita lihat kan ada beberapa keanehan, adegan-adegan yang terjadi antara Bu Putri Sambo dengan Yosua gitu yang kita singgung soal bagaimana ucapan ulang tahun yang sangat manis, kemudian juga ada soal ketika dia sebenarnya menggoda juga ya itu katakanlah bukan menggoda dalam pengertian tempting ini ya, tapi mengganggu adiknya, mengganggu dalam konotasi tertentu adiknya Yosua dengan mengirim foto Yosua sedang menyetrika dan kemudian mengundang dia si Reza untuk juga hadir ke Magelang untuk ikut merayakan. Kan saya kira sebenarnya kalau dari situ saja harusnya nggak perlu nih Yosua melakukan tindakan semacam itu, karena bagaimanapun Bu Putri itu punya semacam spesial lah gitu ya, peran spesial kepada Yosua. Gitu.
Iya betul Mas Hersu. Sekarang kalau saya membayangkan dalam hubungan ada hierarkis kan di sini ya. Ini adalah ibu bos dan kemudian ini adalah ajudan saja begitu. Yang dari segi kepangkatan pun juga jauh sekali lah dari kepangkatan suaminya. Dan kemudian saya membayangkan kalau seandainya saja ada Pak Ferdi Sambo di situ menyaksikan istrinya memfoto Yosua begitu kan, Yosua sedang menyetrika, terus kemudian ibu ini memfoto Yosua dengan manis, dengan rasa sayang, terus kemudian dikirimkan kepada adiknya. Kira-kira kira-kira enak nggak dengan suami itu ketika suami ada di situ? Misalnya taruhlah saya memfoto ART laki-laki saya, terus kemudian ketika ini sambil dia menggoda, oh dia bisa menjadi apa saja begitu, tidak hanya sebagai ajudan, dia menyetrika, dia melakukan apa saja begitu kan. Terus kemudian dia mengirimkannya kepada adiknya, apakah kamu tidak ingin ke sini dan sebagainya, menemani kakakmu begitu. Saya kira itu adalah godaan-godaan kecil gitu ya Mas Hersu, yang kalau seandainya orangnya tidak baik dan dididik dengan baik oleh keluarganya itu akan ngelunjak gitu ya. Dengan digoda-goda seperti itu orangnya mungkin akan ngelunjak, apalagi kita melihat sepertinya di keluarga itu permisif gitu, karena jangankan ajudan, Kuat Maruf aja boleh masuk ke dalam kamar tidur oleh Ibu Putri itu. Kita bisa melihat dari adegan rekonstruksi begitu. Jadi sepertinya oh ya, satu lagi misalnya seperti Japrian dari Ibu Putri mengucapkan ulang tahun dengan kata-kata yang sangat manis seperti itu. Kira-kira kalau dibaca oleh Pak Ferdi Sambo ini bagaimana ya? Japrian yang seperti itu yang saya rasa tidak hanya sekali itu dia melakukan japri yang seperti itu begitu ya. Bisa jadi kalau sudah sangat dekat dan dengan kata-kata yang seperti itu bisa jadi dia sudah ada hubungan yang seling biasa gitu untuk menjapri, karena dia tidak merasa ragu lagi atau tidak merasa ewuh pakewuh untuk menggunakan kata-kata manis itu begitu kepada Yosua. Nah, kalau melihat hal ini wajar lah kalau kemudian orang kemudian ibu-ibu terutama netizen gitu ya, ini apakah nggak yang terjadi adalah sebaliknya begitu, badan sama besar gitu ya, kalau kita katakan walaupun dikatakan bahwa Yosua ini di antara yang lain ya memang kalau dibandingkan dengan Baradae, dibandingkan dengan Ricky Rizal memang dia badannya yang lebih besar, tapi kalau dengan Ibu Putri ya tidak kalah besar lah. Ibu Putri kita lihat juga cukup besar begitu ya, dan kemudian bisa jadi hubungan ini seperti kata Mas Hersu, tapi yaitu adalah konsensual gitu ya. Mereka adalah berdasarkan konsensus begitu. Tapi kalaupun tidak berdasarkan itu, netizen ini rame Mas Hersu. Apakah tidak sebaliknya gitu yang terjadi? Yosua yang menolak begitu dari kemauan dari Ibu Putri. Nah, ini kan yang terus kemudian dipertanyakan karena berikutnya kemudian juga diikuti dengan Ibu Putri yang tidak divisum. Kalau seandainya memang dibanting di lantai itu kan bekasnya itu Mas Hersu mungkin bilur-bilur, mungkin bengkak, mungkin sampai merah atau biru begitu ya. Itu kan bisa sampai lama orang yang namanya dibanting di lantai. Terus kemudian dilucuti pakaiannya, diperkosa, tentunya ada bekas-bekas lah dari pemerkosaan tersebut begitu. Bahkan kalaupun dia tidak mau divisum, kalau seorang perempuan ya, mohon maaf, secara naluri dari kita sebagai wartawan selama ini kita melihat apa saja sih Pak barang buktinya, itu biasanya spray dia simpan. Kemudian celana dalam dia simpan, kemudian baju yang dimana pada saat dia diperkosa, di mana di situ ada keringat ya, keringat dari si pemerkosa atau mungkin ada rambut yang menempel dan sebagainya, itu biasanya apalagi orang sepandai Ibu Putri loh, ini dokter gigi begitu loh, itu dia akan menyimpan itu semua sebagai barang bukti begitu. Barang bukti dari pemerkosaan tersebut. Ini kalau kita sebagai wartawan kan kita sering nanya itu ke polisi, apa saja sih barang buktinya begitu. Nah, orang yang tidak perlu pendidikan tinggi saja akan menyimpan itu, apalagi Ibu Putri. Nah, sampai sejauh ini kita tidak melihat bahwa ada barang-barang bukti itu. Jadi hanya berdasarkan cerita dari Ibu Putri dan Pak Ferdi Sambo gitu. Dan kemudian seperti dikatakan oleh penyidik Brigjen Andi Rianjaya, dinyatakan tidak ada CCTV ya di rumah itu ya. Iya betul. Jadi alat buktinya memang ya cuma satu, pengakuan, dan pengakuan ini menjadi tidak valid karena disampaikan oleh orang-orang yang sebenarnya sebelumnya juga terbukti berbohong kan begitu ya, yang membuat menyusun skenario itu. Dan sekarang ini semua itu hanya dikuatkan oleh mereka sendiri gitu, dikuatkan oleh Kuat Maruf, oleh Ibu Ferdi Sambo, oleh Pak Ferdi Sambo. Jadi saya kira ini memang pengakuan yang tidak punya tidak punya kekuatan hukum apapun gitu. Tetapi itu menjadi persoalan ketika kemudian itu disampaikan oleh Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan gitu ya. Ini kan jadi wajar kalau kemudian banyak sekali saya amati juga
anu ya, netizen tuh ngamuk ya, terutama ke Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan. Iya betul, kepada Komnas Perempuan ini diserbu gitu ya Mas Ersu, akun dari Ibu Andi itu di akun Instagramnya itu diserbu oleh netizen. Padahal dia update itu sudah sekitar bulan Agustus, mungkin pada waktu nggak lama sesudah 17 Agustusan begitu ya. Tapi tetap orang mencari, biasanya orang kan itu menyerbu kalau seandainya ada update unggahan terbaru begitu ya, dan kemudian dia mencari, ini enggak, dicari yang sudah-sudah gitu, dan kemudian komentar di situ. Ini seperti yang bisa kita lihat nih, seperti itu. Tapi dan satu lagi yang viral itu yang adalah video dari Pak Ahmad Taufan Damanik itu Mas Ersu. Ya, yang dia sepertinya diwawancara tapi dengan sangat terbuka dia menceritakan bahwa Pak Sambo ini adalah orang yang berbahaya, dan kemudian ya orang bosnya mafia gimana kata dia begitu kan. Terus kemudian dia juga memberikan kesaksian bahwa pada saat kemarin itu ada rekonstruksi itu Pak Sambo ini tidak kelihatan sebagai orang yang pada memiliki status tersangka, yaitu fine-fine saja begitu, sepertinya ingin berbicara kepada Pak Taufan Damanik begitu, bahwa ya saya bisa melalui semuanya, saya masih punya kuasa begitu, saya orang yang masih lah begitu. Itu dikatakan. Kita bisa melihat videonya Mas Hersu. Dan jangan lupa kecuali si Barada itu, yang lain masih dalam lingkarannya FS. Bayangkan kalau di pengadilan besok mereka semua cabut BAP. Pusing nggak jasanya hakim? Kami waktu itu terpaksa Pak Hakim, karena itu kami buat pengakuan. Sekarang kami tarik, dan dia punya duit yang banyak. Pengacara top Indonesia berapa orang dia bisa bayar membela dia? Jaksanya bisa keteteran tuh menghadapi hakim itu. Itu udah saya sampaikan sama penyidik-penyidik itu. Hati-hati, jangan sudah berpos diri seolah-olah sudah siap untuk akan membawa ke pengadilan memenangkan gugatan atau apa istilahnya itu, dakwaan ya. Belum tentu. Ingat dulu kasus Jessica. Saya kasih ingat lagi. Ingat kasus Martina. 7 saksi itu adalah sekaligus terdakwa. Saksi apa nama? Mahkota ya. Di pengadilan mereka saling membatalkan semua kesaksiannya. 7-7-nya dibebaskan oleh hakim. Jangan lupa. Mau di PR. Polikarpus dihukum, Garuda dihukum, Pramugari dihukum. Tapi Polikarpus dibebaskan. Bukan Polikarpus, di PR. Kenapa? Karena tidak ada satu alat bukti yang kuat ketika di pengadilan itu. Satu-satunya alat bukti bahwa Polikarpus sering bertelepon ke Mudi PR. Akhirnya mikir, kalau cuma sering telepon, Polikarpus juga sering telepon yang lain-lain, termasuk telepon istrinya kan gitu. Terus apakah itu membuktikan bahwa Mudi PR terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir? Nggak bisa dijadikan alat bukti. Karena itu demi hukum, oleh hakim dibebaskan. Nah, yang dibangun orang, hakim takut, hakim kena suap. Bukan karena hakimnya nggak bisa diyakinkan dengan alat-alat bukti di pengadilan. Berarti tinggal hakim lainnya. Memang pada akhirnya nanti hakim kan wakil Tuhan minta bumi kan sudah hukumnya. Tapi orang sekarang itu udah yakin banget tuh bahwa Sambo akan. Saya selalu dengar hati-hati. Sambo bukan orang sembarangan. Puluhan tahun jadi reserve. Bukan nggak tahu deh cara. Ya kan? Sebagai bos mafia dia tahu dari caranya keluar dari. Orang waktu saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis, ada saat dia senyum, seperti kira-kira bahasa isyarat, lu nggak tahu siapa gua kali ya gitu. Senyum dia dan dia konstruksi nyantai aja, bukan dia nggak ada jalan dengan gagah jumpa saya, hai Pak, gitu kan dia sering ke Komnas HAM dulu kalau ada kasus. Hai Pak, apa kabar? Saya nggak ada masalah. Oke, jadi ini persis seperti yang kemarin saya sampaikan ketika saya mengutip Pak Gayus Lumbun juga ya, menyinggung soal bahwa tadi saya ulang lagi soal hakim itu, bahwa kalau konstruksi hukumnya lemah ya hakim bisa membebaskan itu, gitu ya. Pada kasus-kasus yang menjadi atensi pemimpinan, seperti kasus-kasus politik, saya kira ini agak susah. Tapi untuk kasus-kasus yang semacam ini, apalagi kemudian figur seperti Pak Ferdi Sambo yang begitu kuat, pengaruhnya juga di mana-mana, saya kira ini bisa menjadi justifikasi gitu ya, orang untuk membebaskan Ferdi Sambo. Jadi
sekali lagi tetap saja ini harus terus dikawal gitu, karena ini menjadi salah satu kunci ya, bahwa Verdi Sambo ini Anda jangan lihat ini hanya persoalan-persoalan internal polisi, tetapi juga banyak menyangkut persoalan-persoalan lain, termasuk masalah politik gitu ya. Yeah. Jadi saya melihat ini dramanya masih panjang, Mbak. Nggak seperti yang kita perkirakan dulu bahwa ketika kasus hukumnya sudah jelas, ini jelas sudah dipecat, kemudian dia akan disidang dan sebagainya. Ini mungkin akan muncul kejutan-kejutan baru nanti kalau kemudian bergulir ke pengadilan ya. Iya, dan ini akan menjadi sebetulnya dari bocornya BAP itu ingin memperlihatkan bahwa betapa memang ini kan yang terakhir ditetapkan sebagai tersangka ya, Verdi Sambo pada obstruction of justice ya Mas Hersu, sebagai TSK ke-8, karena sebelumnya sudah ada 7 TSK, yaitu Hendra Kurniawan dan kawan-kawan begitu. Tapi dari sini kita melihat ini memang semuanya didirect ya Mas Hersu. Kita kalau melihat BAP ini yang kebocor kepada wartawan, yaitu soal CCTV yang digandakan dan sebagainya, dan bahkan sempat ada nobar dari 4 orang itu, jadi Cuk Putranto, terus kemudian dan sebagainya itu dia melihat bersama, dan kemudian melihat bersama isi dari CCTV tersebut, dan ternyata berbeda dengan yang dikatakan oleh Verdi Sambo, dan Verdi Sambo menyuruh agar diambil dan memusnahkan CCTV tersebut begitu kan. Tapi sebelum dimusnahkan mereka berkesempatan untuk melihat bersama nobar, dan ternyata loh kok isinya beda dengan yang diceritakan kepada mereka, sehingga mereka kemudian menemui lagi Verdi Sambo dan menanyakan hal tersebut, dan Verdi Sambo marah begitu, dan kemudian ya itulah yang terjadi, kenapa kalian tidak percaya kepada saya, sehingga sekarang siapa saja yang sempat melihat ya, diceritakan bahwa ada 4 orang yang sudah melihat begitu, melihat CCTV yang asli, dan kemudian dia memerintahkan semuanya untuk dimusnahkan. Tapi ternyata bapak-bapak polisi ini, bawahan ini mungkin juga mereka iseng ya, diduplikasi. Diduplikasi ya, Baikuni Wibowo, saya AKBP Baikuni Wibowo sudah menduplikasi itu, dan itulah yang kemudian menjadi dasar dari tim sus untuk menetapkan, selain soal pengakuan Richard, itu yang jadi dasar menetapkan Sambo sebagai tersangka gitu. Tetapi sekali lagi kita ingatkan, walaupun sekarang ini sudah dapat jadi tersangka, dipecat keputusan sidang komisi etik, dan diingatkan bahwa dia ini seperti kata Ketua Komnas HAM tadi, bahwa dia ini adalah figur yang reses yang berpengalaman gitu, yang mesti waspada. Saya kira kita sepakat bahwa ini harus terus kita kawal ya, karena mungkin saja akan terjadi kejutan-kejutan baru gitu. Bisa jadi terjadi skenario seperti KM50 dihukum di pengadilan tingkat pertama, tapi kemudian dibebaskan di tingkat banding. Bisa saja terjadi semacam itu. Begitu juga dengan soal komisi etiknya ini kan, karena masih ada upaya banding dari mereka. Gitu ya, Agi ya. Oke, kita mengakhiri perbincangan kita kali ini cukup panjang karena dua topiknya sama-sama saya kira kuat ya. Topik BBM itu menjadi concern kita semua, berkaitan isi perut kita semua gitu, dan ketahanan perut kita semua. Sementara Verdi Sambo ini berkaitan dengan, saya kira ini keadilan. Ya, masalah keadilan. Oke, lagi kita mesti pamit ya. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap 0% dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.